Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita semua bersama-sama bertemu kembali dengan hari di mana kita datang di hadapan Tuhan, menaikkan syukur dan doa kita secara bersama-sama berjemaat. Baik yang ada di dalam ruangan ini bersama-sama dengan kami, maupun Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing secara virtual. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang menyertai kami hingga saat ini. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan membawa hidup kami. Berkati kami dan urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang pernah kami sesali, apa yang menjadi pilihan hidup kami berjalan bersama Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus seumur hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu. Dia
atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami di hadapan. Oh, kami masuk lebih lagi mengalami Engkau secara pribadi dalam ibadah ini dan dalam bahan kami. Dalam Al-Quran kami tertulis dia dalam genggaman-Mu seluruh hidup kami. Dan kami mau mengatakan Engkau Allah hidup kami. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa
Gembala akan membuka ibadah kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau yang menciptakan hidup kami dan yang menciptakan dunia dan segala isinya. Waktu pagi ini kami naikkan ucapan syukur dengan mengangkat hati kami melalui mulut kami untuk menyatakan pujian bagi-Mu. Kuasai kami Tuhan, kuduskan kami. Kami rindu Tuhan diagungkan dan ditinggikan di tengah-tengah kami. Karena itu kami datang pagi hari ini mohon Tuhan menjamah seluruh jemaat dalam ibadah, online ibadah pagi hari ini dalam tatap muka. Roh Kudus mengambil pimpinan bagi kami dari awal sampai pada akhirnya. Roh Kudus mengambil puji-pujian kami dan hadir di tengah-tengah pujian kami. Roh Kudus mengurapi firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu sebentar dengan urapan. Dari awal sampai pada akhir kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Percaya kami dikuasai oleh Roh Tuhan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami akan ibadah pagi ini. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di sini karena Tuhan, amin. Dan Dia yang layak menerima pujian dan sembah kita. Sama dengan jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau bernyanyi bagi Dia, kita mau menari bagi Dia, kita mau katakan Dialah Tuhan. Haleluya. Yang
tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji Dia, menyembah Dia, bersorak bagi. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tak membawa apapun juga, Sang datang di dunia. Dan aku akan tinggal semua pada akhirnya, Tuhan. Yang aku punya hanya hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia.
Haleluya Yesus. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami. Jika hari ini kami masih boleh datang kepada Tuhan, kami tahu ini oleh anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kami. Tidak ada dalam hidup manusia bisa melanjutkan sehari, sedetik, 1 jam dalam hidup ini kalau bukan Tuhan yang berkenan. Kami bersyukur karena Tuhan berkenan akan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan masih mau memakai semua kami menjadi alat-alat Tuhan yang berguna bagi kerajaan surga. Dalam mendukung pelayanan, dalam melayani Tuhan di dalam segala bidang, maka Tuhan memberi kami hidup sampai hari ini. Terpujilah Yesus yang mengasihi kami. Kami siapkan hati kami pagi ini mendapatkan kekuatan yang baru dari firman Allah. Karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah firman-Mu untuk mengungkapkan rahasia firman di tengah-tengah kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semua saudara, Bapak Ibu yang di rumah. Juga shalom bagi kalian semua yang mengikuti ibadah hari ini melalui online di akhir bulan dari Agustus ini. Waktu berjalan sangat cepat. Kita bersyukur bahwa situasi lingkungan negara kita dulu, terutama Jakarta ya, udah mulai menurun. Beberapa waktu saya bilang banyak orang meramal, punya pandangan sendiri, berkata, wah, situasi yang seperti ini, lockdown seperti ini, pandemik punya akibat bisa 10 tahun akan dialami oleh negeri kita, karena negeri kita ini sangat parah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu kan saya bilang pandangan manusia, tapi mari kita berdoa. Jangan manusia berjalan dari pandangan manusia, tapi biarlah pandangan dari Tuhan yang memberkati bangsa ini. Saya suka bilang kepada mereka yang setahu gitu, kenapa kita gak berdoa biar semua ini bisa berlalu cepat? Siapa yang gak lelah di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Lelah. Sampai ada yang sangat-sangat ketakutan, bukan lagi takut. Maka beberapa kali saya berbicara beberapa saat, hidup takut itu manusiawi. Tapi hidup dalam ketakutan itu kita gak berharap, gak berserah penuh kepada Tuhan. Maka dalam beberapa waktu lalu saya tetap memberikan tema kepada kita, jangan takut. Artinya jangan ketakutan. Tenang. Seperti apapun kita bisa lalui waktu demi waktu kok. Sampai hari ini sangat menurun ya. Memang masih ada yang kena, tapi saya melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yang kena terakhir ini tidak separah yang lama. Kenapa? Banyak hal. Ada yang sudah diimunisasi, makanya yang belum imunisasi itu usahakanlah untuk mendapatkannya. Sampai perempuan hamil juga udah boleh sekarang ini ya. Anak 12 tahun udah boleh, di bawah itu yang gak boleh.
Sekolah-sekolah pun udah mulai diharuskan membuka, tapi baru 25%. Bertanda kita mulai membaik dan akan berakhir. Amin. Karena itu gantungkan imanmu bahwa negeri kita akan bebas dan ekonomi akan kembali menjadi baik. Hari ini saya mengambil pembicaraan firman Allah yang saya dapat dari Tuhan di dalam kitab Keluaran. Gampang ya carinya, yang di rumah, yang ibadah, gampang carinya. Jangan hanya dengar, tapi saya lebih senang kita semua pegang Alkitab karena itu pedoman hidup kita. Ya, pegang Alkitab, dari Alkitab. Kalau ada Alkitab, lebih baik Alkitab daripada handphone gitu ya. Memang banyak berita sekarang ini, malah firman banyak banget membicara semua lewat elektro gitu ya. Tapi saat ini yang kita duduk belakang masih banyak Alkitab, kita masih beribadah dengan Alkitab itu, kan lebih baik kita buka Alkitab. Gak apa-apa, saya tunggu kok. Keluaran itu buku yang paling gampang. Kita dapat di buku yang kedua, semua pinter. Di dalam buku kedua dari kitab Perjanjian Lama, ya kita juga harus sabar untuk nunggu. Yang udah bisa baca di belakang ada nona yang memang saya lihat dia setia dengan Tuhan. Masa lalu saya yang nggak boleh mereka kumpul, bukan saya yang nggak boleh. Protokol kesehatan yang nggak boleh anak-anak kita datang ibadah ya. Bagus tuh dia bawa Alkitab. Udah dapat belum? Udah ya, semua udah dapat. Baik, kita melihat Alkitab yang kita pegang dari Keluaran 16, Keluaran pasalnya yang ke-16. Iya, nona udah bagus duduk diem-diem baca gitu. Dedek yang belum bisa baca, boleh dong duduk diem juga ya dek ya. Nah, pinter. Saya bersyukur gak ada anak GS ini yang gak pinter. Pasalnya yang ke-16 itu dari Lembaga Alkitab memberikan tema mana sahabat. Ya, mana itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari mana ya gitu ya. Berarti kita harus mencari ya kan, mana, di mana gitu ya. Tapi ini bukan berkata seperti itu. Ini nama makanan yang di dunia nggak ada, maka dinamakan mana. Sampai hari ini kita cari nggak akan dapat mana itu. Itu hanya pada waktu yang tepat yang Tuhan adakan. Nah, ini saya bacanya sedikit banyak, agak banyak, bukan sedikit banyak. Mari kita memulai dari ayat 1 sampai saya bilang berhenti. Banyak dulu ini. Pasal ini aja ayatnya banyak. Kenapa banyak-banyak ayatnya? Supaya kita nggak menerima sepotong-sepotong. Dan saya mau kita semua berdiri baca Alkitab. Dimulai dari ayat saya, ayat pertama terus. Nanti saudara David ya, terus muter, kita semua harus dapat bagian. Jadi bukan hanya saya. Baiklah, kita akan memulai mana sahabat. Keluaran 16 ayat yang pertama. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat ya Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kamu, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan,
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Berikutnya, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ayat 5. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Ayat 6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. lanjut. 7. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungguh-sungguhmu kepadanya. Sebab apalagi kami ini, maka kamu bersungguh-sungguh kepada kami. Lanjut. Tetapi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungguh-sungguhmu yang kamu sungguh-sungguhkan kepadanya, apakah kami ini bukan kepada kami sungguh-sungguh itu, tetapi kepada Tuhan. Ayat 9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, mari dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungguh-sungguh. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Maka bermasuk-masuk ke Israel, katakan kepada mereka, pada waktu sekian, kamu akan makan daging, pada waktu aku akan makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa aku adalah Allah. Ayat 13. Pada waktu petang, datanglah Berduyun-duyun. yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi mungkin datanglah untuk sekeliling perkemahan itu. Sudah semua? Dari saya lagi ya, kita belum berhenti karena saya bilang selesai. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Enggak kasar ya, yang halus, yang datang dari Tuhan itu halus. Sesuatu yang seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Lanjut. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk berisi temannya, sedomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Lanjut. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan rumah, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Lanjut. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ya, terus. 20.
Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berbulatlah dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka membungkusnya tiap-tiap orang dengan keperluannya. Tetapi ketika matahari panas naik, Satu ayat lagi. Ketiga, lalu kata Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari yang berjalan Tuhan. Sabat besok Tuhan, maka roti yang baru kamu bakar, berkalah dan apa yang perlu kamu masak, masakkan. Dan segala kelebihannya biarlah kamu bersifat-sifat. Ya, cukup. Jumlah 23 ayat. Saya berpikir begini, karena berhari-hari saya percaya jemaat baca Alkitab. Itu iman saya. Tapi ada juga yang memang saking sibuknya mungkin nggak pernah buka Alkitab. Makanya saya pikir supaya semua turut baca, hari Minggu kita baca lebih banyak. Alkitab ini bawa aja, saya bilang. Kalian tuh bawa aja Alkitab, udah diberkati, apalagi ayatnya menjadi bacaan dan pegangan hidup. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ini peristiwa itu sudah ribuan tahun lalu. Kalau cerita, ini udah usang. Ya, karangan manusia itu pasti sudah usang, udah lama, udah nggak pakai lagi. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua jemaat yang hadir dan yang di online, perhatikan. Firman Tuhan ini nggak ada yang usang. Karena itu dijadikan satu buku namanya Alkitab. Kenapa peristiwa ini masih dibahas sampai hari ini? Karena situasi pada masa itu menggambarkan keadaan lahiriah, menggambarkan keadaan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sampai hari ini. Kita adalah umat atau jemaah Tuhan yang ada saat ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dari ayat pertama kita lihat setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Dari ayat 1 ini aja saya mau katakan kepada saudara sekalian, 15 bulan mereka jalan dari jarak yang gak besar, dari jarak yang gak panjang, dari kilo yang gak terlalu luas, memakan waktu begitu banyak. Sedangkan sekarang kita tempuh jarak dari ayat 1 ini hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Pernah saya hitung, dari Mesir menuju ke Gunung Sinai itu gak jauh. Saya pikir, aduh kasihan amat habis waktu orang Israel di tengah perjalanan. Bahkan keluar mereka dari Mesir masuk ke Kanaan itu gak ada orang asli Israel yang lahir di Mesir itu bisa masuk ke Kanaan. Hanya Yosua dan Kaleb yang memang bisa masuk ke tanah Kanaan yang keluar dari Mesir. Itu pun ketika dia masuk ke Kanaan itu mereka sudah tua. Jadi lahirnya masih kecil ya.
perjalanan sampai mereka masuk, mereka udah mulai tua. Alkitab berkata sekitar 40 tahun mereka terputar-putar di padang gurun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan jangka waktu yang singkat 40 tahun itu. Tuhan melatih mereka, dibentuk mereka dalam pembentukan tuh banyak yang gugur. Sampai Musa sendiri pun Tuhan bilang, kamu boleh melihat negeri itu. Yang Alkitab katakan negeri yang berkelimpahan air susu dan madu. Boleh lihat dari atas gunung, tapi kamu gak boleh masuk ke Kanaan itu. Kenapa? Bukankah dia pemimpin yang dipilih oleh Tuhan? Kalau kita baca selanjutnya tadi, banyak orang Israel bersungut-sungut. Ayo anak Tuhan, hidup jangan bersungut-sungut. Mulai dari dalam keluarga sampai keluar, sampai usaha bekerja, jangan bersungut-sungut. Bersungut bagaimana Bu dalam keluarga? Tuhan udah kasih pasangan kepada kalian, jangan bersungut-sungut dengan pasangannya. Nikmati aja hidup apa adanya yang saat ini sedang kamu dapati. Ya, suami-suami, istri-istri, jaga pernikahan keluarga. Ini juga berbicara masalah keluarga. Keluarnya orang-orang Israel dari Mesir itu berkeluarga, per keluarga, bukannya sendiri-sendiri gitu, enggak. Suami jangan suka marah istri, gue bosen sama lu. Begitu melulu, enggak berubah-berubah. Nah, banyak enggak? Istri juga sebaliknya berkata, gue juga sebel sama lu, balas sama balas. Akhirnya bersungut-sungut. Ya hari ini berhenti, saya nggak nuduh, ini firman ya, saya nggak pernah persiapan yang nuduh orang itu, enggak. Jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut tuh suka ngedumel aja, nggak pernah berterima kasih dengan Tuhan. Kadang bersungut-sungut mengedumelin diri sendiri, kok hidup gue begini ya. Sudah bersyukur loh Tuhan kasih hidup, ya kan? Bersyukur Pak, bersyukur sekali. Banyak orang masih muda bersungut-sungut, Bu, doain saya deh, saya takut gak kuat. Kok begitu, saya bilang begitu. Gak baca firman sih jadi gak kuat. Ya kok begini nasib saya Bu, kerja ini susah, kerja itu susah. Memang dunia ini tempat kerja yang susah kok. Ingat, hukum Tuhan kepada Adam. Engkau akan memperoleh makananmu dengan apa? Dengan peluh. Peluh itu keringat. Jadi artinya orang kerja itu pasti capek, ya kan? Jangan ngegerutuk, kalau orang Jakarta bilang, jangan ngeluh. Tuhan juga capek kalau denger ngeluh terus. Udah dikasih hidup masih ngeluh. Seorang guru bilang gini dengan saya, kalau ibu tuh kan kayak ustadz gitu. Kenapa saya tanya? Saya beda lah, ustadz, saya bukan ustadz gitu. Iya Bu, saya mau tanya, itu teman kita masih muda banget ya Bu? Ya sekitar 30 tahun, masih muda banget ya. Baru punya anak umur 6 bulan. Itu mengagetkan seluruh sekolah di daerah Jakarta Barat, di kelompok kami namanya JB1. Kenapa? Pagi itu masih ketemu banyak orang, masih ngobrol.
Dia pulang, dia mandi, keluar dari kamar mandi, langsung gak sadar, langsung mati. Kaget gak? Kaget. Semua kaget. Sayang ya Bu, karir baru menanjak, anak masih kecil, gaji udah lumayan, usaha sendiri, tapi kok pergi juga Bu. Kebetulan di lingkungan saya belakangan ini memang banyak yang istilahnya innalillahi gitu, tapi ada yang berusia banyak itu di atas 50 ke atas. Ih, muda banget Bu. Ngeri ya. Kenapa begitu Bu? Saya nggak peduli dia. Itu kan kami tidak berbicara masalah agama, tapi saya masukkan tentang Tuhan. Saya bilang begini, pandangan saya karena Tuhan nggak mau pakai dia lagi, disuruh pulang. Itu pandangan saya sesuai dengan kata Alkitab. Kalau kita nggak berguna lagi, nggak akan masuk ke Kanaan. Jadi kalau kita masih ada sekarang ini, berarti Tuhan mau pakai kita. Jangan bersungut-sungut. Karena banyak sungutnya, banyak ributnya, banyak ngeluhnya, lupa jam nggak ibadah. Buru-buru gitu, asal ke Tuhan. Saya berharap ibadah online dan ibadah tatap muka sama ya. Kita tetap beribadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan asal, kalau mau hidupmu diberkati Tuhan. Tapi Tuhan itu baik, saya lihat. Orang bersungut-sungut, Tuhan itu perhatikan gitu loh. Saya pikir Tuhan baik banget. Kalau saya orang banyak-banyak bersungut, udah saya diemin aja, nggak mau saya sautin, nggak saya jawab. Menuduh Tuhan lagi loh kalau kita baca tadi. Kalau baca terus ya, mereka menuduh siapa? Musa nih, gara-gara Musa katanya bahwa mereka keluar dari tengah-tengah Mesir ke perjalanan menuju ke Kanaan. Kami mengalami kelaparan, nggak ada air. Sering mereka ketemu nggak ada air karena memang padang gurun itu benar-benar gersang. Saya pernah pergi ke daerah ini, saya lihat benar-benar gersang. Sumur itu nggak banyak. Jaraknya jauh berkilo-kilo baru ketemu satu sumur. Sumurnya airnya pun kurang bagus saya lihat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, itulah perjalanan yang mereka harus lalui. Tapi mereka lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan. Jika mereka sama sekali tidak menemukan air dari gunung batu, Tuhan bisa menjadikan mata air. Mana mungkin sih dari gunung batu itu keluar air, ada mata air yang tidak pernah berhenti. Dari gunung batu itu terpancar mata air. Wah, waktu saya lihat gunung-gunung di sekelilingi, maka Alkitab berkatakan gunung-gunung di sekelilingi daerah mereka. Itu gunung batu, itu gunung bukan gampang dirobohkan. Maka saya kadang-kadang heran gitu, bingung juga gitu lihatnya ya, kagum gitu ya. Itu gunung yang besar bisa dibuat terowongan, di dalamnya ada jalan, ada tempat segala macam, ada rumah manusia gitu. Berapa ribu tahun yang mereka membongkar, membuat jalan kayak gitu. Itu dahsyat indahnya. Jadi mereka tuh kota di atas gunung, kota di bawah gunung, memang luar biasa. Tapi nggak ada mata air ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi saya lihat Tuhan itu sangat baik.
nggak pernah berubah. Dulu Alkitab berkata dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Nggak berubah. Waktu Tuhan mendengar keluhan, sungutan mereka, Tuhan tuh tanggung jawab loh. Kalau saya udah nggak punya, segalanya udah mulai kurang, saya suka bilang begini, Tuhan yang tanggung jawab atas hidup saya kok. Tuhan tanggung jawab atas hidup saudara, amin. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh, nggak sungguh-sungguh, saya nggak tahu. Tuhan bertanggung jawab atas bangsa yang Tuhan suruh Musa bawa keluar. Sebenarnya bangsa ini bukan Musa yang bawa, doa mereka yang membawa mereka keluar. Mereka berdoa, Tuhan keluarkan kami dari daerah penindasan Mesir. Saudara yang kekasih, waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir, mereka menemukan padang gurun, gak ada air, gak ada makanan. Memang gak gampang melewatinya. Kadang hidup kita gak gampang kita lewati. Tekanan segala-galanya datang dalam hidup kita. Bisa gak kita berkata gini, Tuhan terima kasih, Tuhan masih menyertai kami sampai hari ini. Saya berpikir, ini Alkitab menuliskan bangsa itu bersungut-sungut, lalu Tuhan menyiapkan makanan untuk mereka. Ini bersungut-sungut aja Tuhan jawab, apalagi kalian mengucap syukur dengan Tuhan, amin. Bersungut-sungut aja Tuhan masih jawab. Baik banget Tuhan itu. Apalagi kita yang mengucap syukur. Tuhan bilang apa dengan mereka? Kamu akan saya kirim roti dari surga, namanya manna. Ini bukan dongeng. Mereka harus bangun pagi mengambil manna itu. Dan di sana Tuhan mengajarkan mereka jangan serakah. Ambil dari hari ke hari punya. Ada yang coba ambil banyak jadi busuk. Tapi kalau hari yang terakhir mereka mengambil double, nggak masalah karena memang Tuhan yang suruh. Benda itu, makanan itu nggak akan jadi busuk. Justru dari jadi makanan mereka pada waktu mereka tidak bekerja pada hari Sabat beribadah. Saya suka bilang anak-anak Tuhan yang buka toko. Kamu buka toko pada hari Minggu, perhatikan. Nggak ibadah kan? 6 hari kamu buka, hasilnya itu perhatikanlah. Dan Tuhan akan adakan hasilnya itu hasil 7 hari. Hari yang ke-7 kamu nggak akan dapat apa-apa. Jadi Tuhan pasti mencukupi hari demi hari. Karena dari masa awal Tuhan sudah menyuruh umat Tuhan, jemaat termasuk kita itu untuk menghargai hari ibadah. Dan hidup kita juga harus beristirahat. Bersyukur kepada Tuhan kalau semua kita sudah melakukan itu. Hari Tuhan tetap harinya Tuhan. Apapun kesibukan, saya tetap akan memakai hari itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayo selama lockdown ini yang di rumah jangan tidur terus, bangunnya sore gitu ya. Jangan dirubah-rubah waktu tidur. Orang merubah waktu tidur itu merubah rancangan Tuhan. Saya bilang kenapa? Orang sehat kalau tidur malam, siang itu bekerja. Nah kita lihat di sini, orang Israel aja bersungut-sungut disiapkan Tuhan yang namanya manna. Saya percaya seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang digembalakan oleh saya nggak bersungut-sungut tapi mengucap syukur. Dengan mengucap syukur saya percaya bahwa manna atau makanan kita sehari-hari
berkat kita sehari-hari akan dipenuhi oleh Tuhan. Itu pasti. Coba kita lihat waktu mereka dapat mana. Kita berkata, mereka masih kurang. Lalu Tuhan bilang, saya akan kirim daging. Pada sore hari Tuhan mengirim burung puyuh yang besar-besar. Sehingga kalau makan tuh kenyang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya membaca ayat ini, hati saya tenang. Maka kalau saya baca, jiwa saya tenang. Saya akan bawakan ini menjadi bahan khotbah. Kenapa saya tenang? Saya percaya bahwa Tuhan itu gak pernah berubah. Amin. Masa dia gak mengasihi saya? Saya mau bilang, Tuhan mengasihi saudara itu lebih dari bangsa Israel. Kenapa? Untukmu dia mati tersalib. Buat kita, dia bayar dengan harga yang termahal dalam hidupnya, yang memang dunia ini gak bisa bayar. Yuk mulai hari ini kita jangan bersungut-sungut. Ya Tuhan, segini aja makananku ini dulu. Hari ini kita rubah, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bertemu dengan nasi dari hari ke hari. Saya tidak kekurangan. Saya sakit, tapi sakit saya disembuhkan. Saya susah, tapi Tuhan memberi saya penghiburan. Anak Tuhan, jangan cengeng. Jangan salah beriman. Iman yang salah seperti apa? Iman yang salah itu minta Tuhan berkati dengan kelimpahan. Minta Tuhan kasih kita sehat terus. Minta Tuhan kita jangan sakit-sakit lagi. Itu gak adil. Orang kita di dunia, di tempat yang sama. Orang kena flu, kita juga bisa kena. Makanya Tuhan bilang, Alkitab juga bilang berjaga-jaga. Protokol pemerintah juga bilang berjaga-jaga. Tapi kita beda. Kita alami kok semua yang ada di dunia. Matahari yang Tuhan kasih enggak hanya buat orang Kristen. Lalu orang dunia gelap, enggak kayak gitu kok. Tuhan itu adil, tapi perbedaannya dengan umat tubusannya itu beda, saya bilang. Tuhan menjanjikan apa? Bila kau sakit, ada kesembuhan dari Tuhan. Bila kau susah, berbeban berat, marilah datang kepadaku, aku akan memberikan sentosa bagi jiwamu. Itu kan perbedaannya. Jadi perbedaannya, Tuhan tuh membela orang yang benar-benar hidup dalam kemurahan Tuhan. Kenapa Yosua dan Kaleb yang masuk ke Kanaan, yang lain enggak? Karena Yosua dan Kaleb, mereka benar-benar tunduk dan taat pada Tuhan. Kalau begitu Musa gak taat. Musa kan generasi yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Musa yang mimpin sampai di perbatasan lah, kalau saya bilang perbatasan Kanaan. Kok gak masuk ya? Musa itu terpancing emosi. Kalau kita baca kisah Musa ya, perjanjian lama ini, itu cukup menyedihkan loh. Kalau bangsa Israel itu ada yang sakit, Musa yang dimarahin sama mereka. Ini hamba Tuhan pemimpin. Mereka lapar, gak ada makanan, Musa yang mereka marahin. Gak ada air, Musa yang mereka marahin. Kadang-kadang Musa masih manusia, ini bangsa udah berdoa minta keluar, dikeluarkan, sekarang aku jadi sasarannya. Terpancing emosi. Emosi yang mengetuk gunung batu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita terpancingnya dengan emosi situasi. Kadang-kadang orang memakai keadaan kita. Contohnya, misalnya kayak gini nih. Saya kasih contoh yang gampang aja nih. Orang tahu nih, Robi itu orang Kristen yang juga melayani. Ini contoh. Maka gampang aja orang datang ke Robi nih memanfaatkan. Karena Robi baik, karena Robi melayani, dia seorang Kristen gitu. Yuk kita ke Robi aja yuk. Dia kan anak Tuhan yang melayani, masa kita minta tolong gak ditolongin gitu. Yang kadang-kadang orang minta tolong tuh menyusahkan. Terpancing gak emosi Robi lama-lama? Orang ini lagi yang datang ke saya. Nah ini contohnya. Tapi gak begitu ya. Terpancing kesel gitu. Tuhan dia, Tuhan saya sama gitu. Tapi bedanya Robi itu ulet. Banyak orang Kristen gak ulet ya kan. Usaha belum jalan udah kalah duluan. Nah saudara, terpancing gak emosinya? Bisa. Wah bolak-balik ini orang aja yang nyusahin saya, ada aja gitu. Nah Tuhan mau dari pelajaran hari ini kita belajar ya, jangan bersungut-sungut supaya orang lain juga gak berdosa karena kita. Ini saya sedih lihat Musa ini. Musa itu sebenarnya taat banget. Sampai meninggalkan semuanya untuk hanya bawa orang Israel keluar. Itu keluarganya ditinggalin semua itu di Midian. Dia dengar Tuhan bilang berangkat Musa, dia berangkat dengan gak bawa apa-apa. Pengorbanan yang begitu besar, tapi ketika mereka gak ada daging, gak ada makanan, oh Musanya dimarahin, Musanya dimaki-maki, dilempar batu gitu. Saudara, kalau kita nih menghadapi masa-masa yang seperti itu pasti terpancing emosi kita. Maka Tuhan berkata dan firman-Nya hari ini ya, lihat terpancingnya Musa, dia gak bisa masuk ke Kanaan. Minta kekuatan Tuhan. Untung nih hidup kita nih dinamakan zaman anugerah. Dengan anugerah Tuhan kita akan masuk ke tanah perhentian nanti kalau waktunya sudah tiba. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, inti dari khotbah saya hari ini, jangan suka bersungut-sungut supaya nggak menyusahkan orang lain, nggak menyusahkan diri kita, nggak menyusahkan Tuhan. Rasul Paulus menulis, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau hari-hari enak kita masuk di dalamnya, kita bisa hidup senang di dalamnya. Kok hari-hari yang sukar kita ngeluh aja kerjaannya. Ketika orang menuduh Ayub, sahabat-sahabat dekatnya yang semakan seminum dalam meja yang sama bilang begini, "Yuk, saya bingung ya. Dosa apa yang ada sama kamu? Apa dia lebih sayang anaknya dari Tuhan gitu? Apa dia lebih sayang hartanya? Apa dia penjahat yang terselubung gitu? Dosa apa sih Ayub? Sedangkan mereka tahu, Alkitab berkata Ayub dari tanah Uz itu adalah orang yang saleh. Udah istrinya bilang, Tuhanmu itu rupanya beda Tuhan ini antara istri Ayub dengan Ayub. Tuhanmu itu gak patut lagi kamu sembah. Olok aja Tuhanmu, tinggalkan Tuhanmu. Lalu jawab Ayub yang saya suka. Dia berkata begini, apa yang baik saja aku terima dari Tuhan. Ketika aku masuk dalam masa yang buruk seperti ini, aku harus mengolok Tuhan dan meninggalkan Tuhan.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayo bilang enggak. Perempuan seperti apa kamu ini? Saya bisa nerima yang baik dari Tuhan. Kalau ini datangnya dari Tuhan, masa yang buruk seperti ini saya pun akan hadapi sampai nyawa terlepas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita yang hidup di zaman anugerah. Yuk kita sabar dalam menghadapi semua yang harus kita hadapi, karena hidup ini kadang-kadang kita lalui masa-masa yang enak, tapi kadang-kadang kita melewati masa-masa yang sangat sulit. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, karena janji Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa saat ini untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami terima hari ini, bahwa ucapan yang bersungut-sungut tidak akan mendatangkan berkat bagi roh kami, bagi kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan dengan urapan dari sorga, sehingga hidup kami penuh ucapan syukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam apapun yang kami hadapi, sekalipun dalam kesukaran Engkau ada, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan ada di tengah-tengah badai. Melalui badai hidup ini kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kuatkan kami, materaikan kami dengan kuasa Tuhan, sehingga hidup kami dari tengah-tengah dunia ini kami dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang sudah menerima bagian dari firman Allah, baik jemaat dalam tatap muka pagi ini ataupun jemaat online yang berada di rumah mereka masing-masing. Hamba berdoa berkati mereka yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati mereka dalam ekonomi sehingga mereka dapat menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Berkati kesehatan dari seluruh jemaat Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mulai dari kuku kaki sampai rambut, Tuhan menyertai dan memberkati mereka agar seluruh aliran dalam tubuh mereka, organ-organ dalam tubuh mereka diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong seluruh jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajarkanlah kami dari hari ke hari dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami tidak bersungut-sungut. Ketika kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu yang sudah kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita melanjutkan dengan singer liturgi sebelum maju. Ya. Persembahan akan dijalankan. Kita angkat pujian. Ini pakai ini. Angkat pujian yang sudah disiapkan. Boleh. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berdoa dan Nelly akan memimpin dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya kami memberi persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan beri bagi kami. Biarlah kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur, dan Tuhan berkati untuk dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap anak Tuhan, tangan-tangan yang memberi di pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dialah Tuhan.
bersama masuk dalam doa syafaat, dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita akan berdoa bagi yang berulang tahun yang ada dalam ruangan ini. Siapa yang ulang tahun, Rina? Siska kemarin. Siska, iya. Kita sekali doa aja. Iya. Doa buat bangsa. Oke, kita Iman berdoa biar kami segera berlalu. kita bersyukur ya, keadaan sekarang sudah lebih baik dan kita tahu itu karena Tuhan, dan kita berdoa terus. Kita memohon tangan kasih Tuhan yang memulihkan bangsa kita. Dan semua saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, kami rendahkan diri di hadapan. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu yang pertama nyata dicurahkan atas kami. Lawanlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri kami, Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu kian berkala nyata dicurahkan atas kami. Lawanlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah. Bapak Robi akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Silakan Pak Robi memimpin dalam doa bagi bangsa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami berada di negara tercinta ini Tuhan. Sungguh banyak Tuhan ucapan syukur yang boleh kami naikkan di hadirat Tuhan. Kami boleh berdiam diri di negara yang damai Tuhan.
dari berbagai macam suku dan bangsa yang boleh berdiam di bumi, tapi kami dihindarkan dari perang saudara itu. Itu juga sebuah nikmat yang boleh kami rasakan pada saat ini. Berbagai macam Tuhan ideologi luar negeri yang boleh masuk Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang memberikan persatuan kepada kami, supaya bangsa kami, negeri kami ini terus maju, supaya bangsa kami ini terhindar Tuhan dari berbagai perpecahan. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk masa pandemi yang mulai dan membaik, biarlah Tuhan ya Tuhan yang terus terpulur bagi kami, memberkati Tuhan bangsa kami, sehingga Tuhan bangsa kami dipulihkan, bangsa kami Tuhan diberkati, sehingga kami boleh hidup kembali bisa normal Tuhan. Boleh Tuhan semakin Tuhan bersuka-cita karena Tuhan memberkati kami. Tuhan Yesus Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan berbuat dan berbakti bagi negara, sehingga Tuhan melalui pemimpin yang bijaksana kami rakyat boleh merasakan bahwa pemimpin kami betul-betul memikirkan bangsa dan rakyatnya. Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan bangsa dan pemerintah kami, kota kami Tuhan Engkau berkati, supaya juga Tuhan dipulihkan Tuhan dari berbagai macam penyakit. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pelihara. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami berdoa saat ini Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, mereka membutuhkan jamaah tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Nur, Ibu Wati, Ibu Hendy, Ibu Eli. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya dari tempat ini kami berdoa dan Tuhan telah berkarya di dalamnya. Tuhan sudah memulihkan dan menguatkan mereka, bagian tubuh yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, dan kami percaya sampai masa tua mereka Engkau Allah tetap menggendong mereka. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sekalipun banyak di antara mereka yang sudah janda, tetapi mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan juga menyerahkan Ibu Febe. Tuhan kuatkan dan pulihkan jamah kakinya yang sakit. Tuhan sembuhkan hamba-Mu Tuhan, sehingga dia mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan, dan kakinya dikuatkan oleh Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah memberkati hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan, terutama bagian kakinya yang juga yang sering sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga menjamah, memulihkan, menyembuhkan, sehingga tidak menghambat hamba-Mu dalam tugas pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, baik dalam di gereja Taman Surya 2 di TSS maupun di Sekolah Cindra Mata Indah, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Tuhan akan memberikan kekuatan dan hikmat senantiasa. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami teringat Oma kekasih kami Tuhan. Engkau Allah yang menguatkan, memberikan kekuatan yang baru senantiasa bagi Oma di masa tuanya Oma, sehingga Oma tetap merasakan pemeliharaan dan sukacita Tuhan menyertai langkah-langkah hidup mereka. Janji Tuhan ya dan amin. Sampai masa tua Oma, Engkau senantiasa menggendong, Engkau senantiasa menaungi dan melindungi Oma. Apapun yang Oma gumulkan, Tuhan berkati, Tuhan menolong. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bagi keluarga Cevera. Kami menyerahkan keluarga Cevera, Tuhan berkati suami dan anak-anak, sehingga mereka terus diberkati Tuhan, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi keluarga Kak Moses. Kami percaya keluarga ini ada di hadapan-Mu, dan kami mohon kasih karunia-Mu bagi keluarga Kak Moses.
apapun yang kamu sedang kerjakan, Tuhan menolong senantiasa. Kami berdoa bagi keluarga eklesia, Tuhan menolong senantiasa juga, terutama eklesia yang saat ini sedang mengandung di usia kehamilan yang sudah tua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menanti masa-masa kelahirannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, kesehatan dan juga sukacita daripada Tuhan, memampukan eklesia menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan menolong semua proses berjalan dengan lancar sampai saatnya dia harus melahirkan anaknya pun. Tuhan menolong semuanya, Tuhan menyediakan semua yang dibutuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Suami dan juga adik kami Jolin, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya mereka semua ada dalam pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, para pelayan yang ada di gereja ini Tuhan, yang setia melayani maupun yang sampai saat ini belum ada bersama-sama di gereja karena mereka beribadah secara online. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan juga berkati, dan Tuhan menolong kami semua para pelayan supaya kami mengingat panggilan kami, komitmen kami di hadapan Tuhan, dan kami mengerjakannya dengan taat dan setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa saat ini Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan yang hari ini hadir maupun yang beribadah dari rumah, dengan pergumulan mereka masing-masing yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan tentang keluarga mereka, orang tua mereka, anak, suami mereka, istri mereka, anak mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjawab mereka dengan kasih setia-Mu, dan mereka bergumul dengan pekerjaan mereka, usaha mereka. Mungkin ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami problem masalah dalam usaha yang saat ini mereka kerjakan, terutama di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong. Tuhan menolong mereka, Tuhan memampukan mereka dan menguatkan mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah berlambat bagi kami. Tepat pada waktu Engkau akan menolong anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berseru dan berharap Engkau, yang senantiasa menantikan Engkau dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah hadir dan menguatkan mereka selalu. Mereka yang mengalami kelesuan secara rohani, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah mereka Tuhan, sehingga mereka kembali menyala-nyala di dalam Tuhan, memiliki kerinduan, haus akan Engkau, haus akan firman-Mu, sehingga mereka kembali datang kepadamu dan mengalami lawatan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Kita berdoa buat Siska. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada Siska. 1 tahun sudah berlalu, berada dalam keadaan sehat dan diberkati, dan kami tetap berdoa untuk usia yang akan ditambahkan Tuhan baginya mulai hari ini dan seterusnya. Berkat Allah menyertai usia ini, karena aman di dalam tangan-Mu dan panjang umur di dalam kemurahan Tuhan menyertai langkah hidupnya. Jadikan dia anak Tuhan dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa buat Angel yang sedang hamil tua juga, berkati kandungan ini Tuhan dalam nama Yesus, sehingga masa-masa kelahiran tidak membuatnya menderita, tapi akan membuatnya dapat melaluinya dalam pimpinan Tuhan, dan dia melahirkan dengan selamat. Tuhan juga tolong Robi, berikan dia kekuatan, berikan dia berkat yang cukup, menyertai dia untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang melayani hari ini, musik, singer, liturgis, dan LCD, bahkan sound system. Tuhan tolong, kami menyerahkannya semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk Tuhan yang baik. Dan kami percaya hari kemarin dipimpin Tuhan, hari ini dan seterusnya Tuhan menyertai kami semuanya. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
baik jemaat tatap muka pagi ini ataupun online. Angkatlah hatimu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah ke atasmu berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluar masukmu. Dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua saudara yang hadir dan yang tidak hadir.